Direkam. Sudah. Oke ya, kamu sudah lihat, bisa lihat layar saya. Saya udah di OneNote sekarang ya. Oke ya. Oke, saya mau melanjutkan kemarin sedikit tentang kemonotonan ya. Nah kemarin kita sudah bicara tentang kemonotonan. Ini dikatakan monoton naik, monoton turun. Kamu boleh pakai yang di buku, X1 lebih kecil sama dengan X2, maka Fx1 lebih kecil atau sama dengan Fx2, atau boleh saja tentunya kamu ngomong seperti ini ya, X1 kurang dari X2, maka Fx1 lebih kecil atau sama dengan Fx2. Jadi di sininya hanya kurang saja ya. Oke, nah yang kedua tentang hubungan kemonotonan dan lompatan diskontinu, kamu juga sudah mencoba membuktikan caranya gimana. Kira-kira kan intinya kalau gimana sih? Kira-kira intinya kalau saya punya selang, misalkan ini AB, ini FA-nya, ini saya punya, ini adalah FB-nya. Nah, yang dia lakukan adalah apa? Yang dia lakukan berapa banyak loncatan yang berapa banyak tentunya loncatan di sini dari sini ke sini, gitu ya. Ya oke lah, gitu ya. Tentunya kamu tahu nanti banyaknya loncatan itu paling banyak itu segini, paling banyak loncatan gitu ya. Nanti kamu konstruksi, nanti FB min FA, berapa banyak loncatan yang lebih besar dari ini. Ternyata maksimum itu adalah loncatannya hanya sebanyak M gitu ya. Kira-kira itu yang kamu dilakukan. Kalau kamu lihat di internet, ada lagi, wah itu bagus sekali ya, dia bagus sekali. Intinya apa? Dia ambil, misalkan ini A-nya itu adalah apa? Himpunan X dengan syarat Fx-nya discontinue pada AB. Pada AB ya, gitu. Jadi A-nya itu adalah himpunan X, sehingga Fx-nya itu discontinue pada AB. Terus yang dilakukan apa? Dia membangun satu fungsi yang fungsinya ini memetakan dari setiap anggota A ke bilangan rasional. Wah, ini pintar sekali. Ini pintar sekali. Loh Pak, emang di loncatan ini ada bilangan rasional? Ya pasti ada, namanya kan kamu udah belajar tentang sifat kepadatan bilangan rasional. Jadi nanti setiap loncatan ini pasti ada bilangan rasional di sini nih. Pasti ada bilangan rasional di sini. Dan udah gitu dia bikin pemetaannya dari setiap titik di sini. Setiap titik di sini kan titiknya discontinue. Discontinue jangan lupa, discontinue loncat. Begitu discontinue loncat, nanti ada yang ketinggiannya itu pasti rasional. Jadi dia memetakan setiap titik di sini dengan setiap titik di sini itu dengan suatu bilangan rasional. Dan dia akan buktikan bahwa G-nya itu injektif. Kalau injektif seperti apa? Injektif kan tidak boleh, injektif itu yang seperti apa sih? Gitu ya. Nah, yang paling jeleknya kan ini, injektif itu tidak pada yang paling jeleknya. Nah, dalam kasus seperti ini berarti apa? Kardinalitas di sininya kan harus lebih kecil dari kardinalitas di sininya. Atau maksimum ya rasional. Jadi dalam hal ini dia sudah membuktikan bahwa kardinalitas dari A-nya itu adalah himpunan terhitung, maksimum himpunan terhitung, karena dia sudah membangun satu fungsi yang baru yang memetakan dari himpunan diskontinuitas ini ke bilangan rasional. Bagus sekali ya, bagus sekali. Tinggal dia buktikan adalah injektif, tapi itu juga tidak terlalu sulit. Nah, yang menarik yang mau saya lihat pertanyaannya, fungsi apa? Fungsi apa yang monotonaik? Ada nggak ya fungsi yang monotonaik di bilangan rasional? Gitu ya. Saya punya fungsi yang yang monotonaik di real,
tapi discontinue di rasional. Discontinue di rasional. Karena discontinue itu tidak mungkin irasional ya. Karena kita sudah bahas maksimum itu hanya himpunan terhitung. Discontinue di bilangan rasional. Ada yang udah pernah lihat belum ya fungsi ini? Kamu udah pernah sempet nyari belum ke internet? Fungsi monoton naik di bilangan di seluruh real, tapi discontinue-nya di seluruh bilangan rasional. Fungsinya monoton naik. Ada yang udah cari belum ya? Belum, Pak. Oh belum, si Deborah belum, yang lain nggak tahu. Nah sebenarnya ini kontennya konten dewasa ya. Ini yang mau saya jelaskan, konten dewasa. Dalam arti kamu seharusnya dapat konten ini baru 7 minggu ke depan. Artinya seharusnya kamu sudah cukup dewasa di analisis real, baru saya bisa ngomong ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, konten dewasa sedikit nggak apa-apa ya. Nah ini, jadi ketika saya punya bilangan rasional, saya bisa yang namanya saya bisa enumerasi. Kamu ngerti nggak ya makna enumerasi ya? Enumerasi itu artinya ya sekarang saya tag setiap bilangan rasional itu saya kumpulkan. Jadi ini enumerasi saya. Enumerasi seluruh bilangan rasional. Loh Pak, kok di tag-nya cuman sampai bilangan asli? Lah iya, kan himpunan terhitung. Kalau himpunan terhitung kan bisa saya anggap di bilangan asli aja. Jadi ini adalah semua himpunan bilangan, ini adalah semua himpunan bilangan rasional. Cuman sekarang bilangan rasionalnya, sekarang saya kasih ini ya, Q1 bilangan rasional pertama, Q2 bilangan rasional kedua, tapi tidak ada urutannya. Jadi kalau saya punya bilangan real itu bisa di sini Q1, di sini ada Q100, di sini ada Q99, di sini ada Q5000. Terserah, pokoknya saya enumerasi semua bilangan rasional yang ada di real. Saya enumerasi semua bilangan rasional di real. Nah, saya butuh ruang yang lebih besar. Sekali lagi ya, jadi saya punya enumerasi yang pertama, saya enumerasi rasional ini, yaitu saya bangun himpunan Qn dengan n-nya itu bilangan asli. Gitu ya, jadi ini jangan lupa, ini cuman urutannya itu berdasarkan Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 sampai bilangan asli. Tapi Q2 tidak harus lebih kecil atau dari Q1 atau Q1 lebih kecil dari Q2, tidak harus ya. Pokoknya saya enumerasi saja seluruh bilangan rasionalnya. Terus saya bentuk ini ya. Sebelumnya. Kamu harus tahu kalau misalkan kamu ingat nggak, kalau saya punya barisan bilangan real, dia konvergen ke suatu bilangan, maka saya kan baru boleh bisa menulis gini ya. Gitu ya. Artinya barisan bilangan real itu dia akan konvergen ke bilangan real. Kalau tidak konvergen ke bilangan real, nggak boleh kamu tulis bilangan real ini sama dengan A loh ya. Kamu ngerti ya? Kalau saya punya barisan bilangan real dan dia konvergen ke bilangan real A, maka boleh saya tulis limit AN-nya itu sama dengan A. Oke ya, kalau nggak konvergen, ya nggak boleh kamu tulis sama dengan A. Dengan cara yang sama, kalau saya punya barisan fungsi, kalau dia konvergen ke suatu fungsi, maka baru bisa saya tuliskan limit Fn itu sama dengan F. Gitu ya. Jadi sebelum saya membuktikan bahwa Fn-nya itu konvergen, maka saya nggak bisa menuliskan dia sebagai sebuah fungsi. Oke ya. Konten dewasa ya, seharusnya kamu dapatnya baru 8 minggu ke depan atau 7 minggu ke depan. Ya nggak apa-apa lah, sedikit lah ya. Nah, dengan cara yang sama tentunya saya bisa ngomong tentang deret fungsi. Deret fungsinya apa, Pak? Deret fungsinya tentunya saya bisa menjumlahkan ini saja kan, menjumlahkan fungsinya. I dari 1 sampai N, Fi.
Gitu ya. Saya jadi bisa juga bicara tentang kekonvergenan deret fungsi. Saya bisa bicara tentang kekonvergenan deret fungsi. Dan kalau deret fungsi ini konvergen, ya dalam artinya barisan jumlah parsialnya persis sama ketika saya berhadapan dengan bilangan real ya. Bagaimana saya mendefinisikan kekonvergenan deret bilangan real ini, kekonvergenan deret bilangan real ini? Caranya mudah. Caranya saya lihat jumlahan parsialnya. Sn yang adalah A1 tambah titik-titik sampai AN. Kalau ini konvergen, artinya deretnya konvergen dengan cara yang sama. Kalau bagaimana saya melihat bahwa suatu deret fungsi ini konvergen ke suatu fungsi, deret fungsi, saya lihat barisan jumlah parsialnya. Barisan jumlah parsialnya yang adalah F1 sampai Fn. Tentunya nanti ini dilihat di suatu titik X ya. Ini di satu titik X, jangan lupa. Gitu ya. Nah, ini pinter orang ya. Aduh, ini orang pinter sekali ya. Saya nggak kebayang kenapa dia bisa ngeluarin gini. Nah, ini fungsinya seperti ini. Wah, gila, cantik sekali. Cantik sekali. Jadi, fungsi yang monoton naik di setiap bilangan rasional. Gila nggak? Monoton naik di setiap bilangan rasional. Ilustrasinya seperti ini. Ini kalau nggak hapus nggak bisa langsung ya. Select. Bisa langsung nggak ya? Bisa ini. Nah, ini adalah misalkan ini. Jadi ilustrasinya seperti ini. Misalkan Q 500 itu bilangan rasional pertama yang kamu temui yang paling kiri. Q 500 ini bilangan rasional pertama yang paling kiri yang kamu temukan di bilangan real. Ini yang paling kiri. Walaupun saya nggak tahu gimana caranya bisa ngelihat yang paling kiri. Nah, kalau ini yang paling kiri, maka fungsinya ini menjadi apa? Jumlahan dari Q 500 saja. Jadi ini apa? Jadi ketinggian di sini, ketinggian sebelumnya itu 0, ketinggiannya 0, karena nggak ada jumlahannya dong, nggak ada bilangan rasional sebelum Q 500. Q 500 ini adalah bilangan rasional pertama yang kamu temukan di himpunan bilangan real. Ya, misalkan seperti itu. Jadi ini bilangan rasional pertama. Begitu ada bilangan rasional pertama, sebelumnya kan ini jumlahan dari apa? Nggak ada jumlahan, karena n-nya nggak ada sebelumnya ya. Tapi ini adalah bilangan rasional pertama, jadi dia akan naik. Ini pakai ini aja ya, kayak lebih kecil sama dengan. Jadi dia begitu di Q 500, dia akan naik sebesar apa? Dia akan naik sebesar 1/2 pangkat 500. Pak, kalau misalkan ini bilangan rasional kedua, bilangan rasional keduanya berapa? Nah, misalkan adalah Q 12. Maka di sini ketinggiannya berapa? Ketinggian di sini adalah 1/2 pangkat 12 ditambah 1/2 pangkat 500. Kamu kebayang nggak? Kalau setelahnya ada bilangan rasional lagi, Q berapa Pak? Q 56. Q 56. Maka di Q 56 ini ketinggiannya berapa? 1/2 pangkat 12 tambah 1/2 pangkat 500 ditambah 1/2 pangkat 56. Dan itu berlangsung jadi ini ya. Jadi ketinggian sigma Qn. Oke. Ketinggian dari sini sampai sini itu adalah berapa? 1/2 pangkat 500. Ketinggian ini ya. Ketinggian dari sini sampai sini berapa ketinggiannya, Pak? Ketinggiannya konstan 1/2 pangkat 12 ditambah 1/2 pangkat 500 di sini. Antara Q12 sampai Q56. Di Q56 ketinggiannya berapa, Pak? Ketinggiannya konstan. Dari 1/12 tambah 1/500 ditambah 1/2 pangkat 56. Ini yang kita maksud seperti ini. Loh Pak, ini jangan, ini kan sebenarnya deret Pak. Kalau deret itu jangan-jangan dia nggak konvergen. Ya kita sudah tahu 1/2 pangkat n kan dia konvergen. Konvergen kemana? Konvergen ke pertama 1/2 setengah tambah 1/4 tambah 1/8 dia konvergen setengah dibagi 1,5 ya. Setengah. Konvergen ke 1 kan. Jadi artinya barisan ini itu nanti pada akhirnya ya barisan ini fungsi loh ya.
fungsi. Karena dia bergantung dari X. X kamu ada di mana? X kamu di sini. X kamu di sini berarti ketinggiannya di sini. X kamu di sini, ketinggiannya di sini. X kamu di sini, ketinggiannya 0. X kamu di sini, ketinggiannya ini. X kamu di sini, ketinggiannya ini. Jadi bergantung. Jadi ini sebenarnya deret fungsi. Deret fungsi. Apakah dia konvergen ke fungsi ini? Betul, konvergen. Ya, pada akhirnya kan ini cuma penjumlahan aja, penjumlahan. Nanti dia akan konvergen ke fungsi tangga gitu seolah-olah ya, fungsi tangga yang monoton, fungsi tangga yang monoton. Dengan ketinggian maksimalnya adalah ketinggian 1. Gitu ya. Dengan ini saya sudah membangun fungsi yang monoton di setiap bilangan rasional. Fungsinya tepatnya seperti apa, Pak? Waduh, nggak bisa saya gambar. Gila ya itu orang matematika ya. Nggak bisa saya gambar, tapi bisa saya bayangkan. Luar biasa sekali, luar biasa sekali. Makanya orang matematika bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, itu yang menurut saya spesial ya. Ya, teorema inverse fungsi kontinu, dia akan kontinu dan monoton menurut saya biasa-biasa saja lah ya. Kamu bisa lihat buktinya. Ini itu inverse fungsi kontinu monoton itu tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti pada akhirnya digunakan untuk membangun fungsi akar. Kalau kamu lihat ya di buku teks itu membangun fungsi akar. Setelah dia buktikan ini, nanti dia buktikan bahwa dia tunggal dan itu adalah fungsi akar. Kalau misalkan saya punya fungsi pangkat ya, fungsi x pangkat n, nanti ininya adalah apa? Inverse yang kontinu dan monoton ya adalah akar pangkat n dari x gitu ya. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan, Bapak Ibu, teman-teman? Ya? Apa? Ada yang mau ditanyakan? Hari ini banyak yang ujiannya. Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kuliah kita selesai sampai di sini saja ya. Karena saya nggak mau nambahin bahan baru nanti terlalu depan. Ada kuis nggak, Pak? Waduh. Kuis lah, hari ini nggak ada kuis ya. Oke, puji Tuhan, Pak. Soalnya kemonotonan ini biasanya nggak terlalu dibahas terlalu dalam sih. Ini juga materi konten dewasa biasanya nggak dibahas juga sih. Maksudnya dewasa dalam pengantaran Israel. Pasti kamu pikirannya aneh-aneh. Pak mau nanya. Ya, siapa ini namanya? Gabriel, Pak. Ya, Gabriel, pertanyaan? Untuk ini cepat nanya kuis. Untuk kuis bersama belum ada kabar kan, Pak? Belum, paling juga minggu depan lah. Iya. Kalau minggu depan kenapa? Emang ada ujian lagi? Enggak tahu. Pak, ada apa Indra? Pak, minggu depan bukannya libur panjang ya Pak, dari hari Rabu sampai hari Sabtu? Minggu depan libur panjang ya, berarti minggu depannya lagi paling. Tapi ya kamu berharap lebih banyak kuis bersama lah. Soalnya kuis bersama itu rada gede loh dibanding kuis harian yang kita punya. Kuis bersama itu nanti kuis bersama itu poin berapa sih? 10% gitu. Dan kalau cuma 2 kali kuis, ya berarti kan kamu cuma dibagi 2 doang. Ngeri banget nggak sih? Kecuali kamu yakin bahwa 2 kali kuis itu kamu bagus banget. Apalagi kalau nanti 1 dibuang. Waduh. Ya nggak tahu lah. Kita lihat nanti lah. Pokoknya kita usahakan tidak merugikan kamu lah. Kalau kuis kecil emang berapa persen, Pak? Ya kuis kecil 5%, tapi 5% kan dibagi sekian banyak kuis kecil. Wow.